Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Gan di jam pelajaran Penjas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Ya, simak baik-baik ya. Langsung kita mulai saja. Untuk lari jarak pendek, ya, olahraga lari adalah bagian dari cabang atletik yang sering dilombakan dalam perhelatan resmi, mulai dari PON, Porda, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan kejuaraan-kejuaraan lain yang dilaksanakan di bawah IAAF. Apa itu IAAF? IAAF adalah organisasi internasional yang menaungi cabang atletik. Ya, untuk pertama yaitu pengertian lari jarak pendek. Ya, lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenang lomba ini ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ya. Kemudian dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Ya, dalam lari jarak pendek itu ada lari 100 meter, kemudian ada 200 meter atau medium sprint, kemudian ada lari jarak pendek 400 meter, long sprint ya. Ada 3 ya, 100, 200 dan 400. Kemudian olahraga ini menjadi salah satu cabang atletik yang sangat terkenal di dunia, termasuk di Indonesia, yang memiliki atlet lari jarak pendek atau sprinter berbakat yang menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Kamu mungkin pernah mendengar nama Purnomo Mardi Lestari atau juga Suryo Agung Wibowo yang berhasil membuat catatan waktu 10,20 detik pada SEA Games 2009 dan menjadi sprinter tercepat Asia Tenggara. Sprinter itu maksudnya pelari dalam lari jarak pendek ya. Jadi rekornya pada tahun 2009 di ajang SEA Games dengan waktu 10,20 detik. Kemudian 10 tahun kemudian, pada tahun 2019 kemarin ada sprinter muda juga dari Indonesia namanya Muhammad Zohri berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan 10,15 detik. Kemudian di tingkat dunia ya ada yang namanya Usain Bolt ya yang memiliki rekor 9,58 detik untuk lari 100 meter. Kemudian yang kedua ada teknik lari jarak pendek. Ya, yang pertama ada teknik start. Dalam start lari jarak pendek tujuannya adalah mengoptimalkan lari cepat. Dalam lari jarak pendek terdapat 3 macam teknik start, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Ya, pengertiannya ada di bawah ini. Yang pertama ada start pendek atau bunch start. Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Kemudian ada start menengah atau medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan. Lutut kaki kanan di sebelah kanan, tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan sama seperti start pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Kemudian ada start panjang atau long start.
Persis seperti dua start lainnya, pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak satu kepalan tangan. Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Setelah melakukan posisi start, seorang pelari juga harus mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba dari starter berikut ini. Jadi ada 3 aba-aba ya. Yang pertama, aba-aba bersedia. Nah, pada aba-aba bersedia, posisinya seperti pada gambar berikut ini. Pelari menempatkan kedua kakinya menyentuh balok, ya, depan dan belakang. Letakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik. Kepala sejajar punggung dan menatap lurus ke bawah. Kemudian yang kedua ada aba-aba siap. Tadi setelah aba-aba bersedia, kemudian aba-aba siap. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan. Ya, bisa diperhatikan seperti gambar berikut. Kemudian yang ketiga ada aba-aba za, ya. Sesaat selepas starter meneriakkan aba-aba ini, pelari segera meluruskan dan mengangkat badan tepat ketika kedua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan lalu diayunkan secara bergantian. Kemudian yang B, gerakan berlari. Saat berlari, condongkan tubuh sedikit ke arah depan. Kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat. Fleksi itu menekuk lutut ya anak-anak. Kemudian lengan diayunkan searah dengan gerakan kaki. Selanjutnya otot-otot bagian depan dan kedua lengan harus dijaga agar tetap berada dalam keadaan rileks. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus dan usahakan paha depan diangkat hingga sejajar dengan tanah. Selama berlari, posisi pinggang harus tetap dalam ketinggian yang sama. Kemudian, gerakan finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian tubuhnya sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Berikut ini teknik saat sudah mendekati garis finish dan setelah melewati garis finish. Yang pertama, mendekati garis finish. Ketika garis finish sudah mulai terlihat, percepat gerakan kaki sambil tetap fokus. Pusatkan pikiran hanya untuk mencapai garis finish. Fokuskan pandangan ke depan dan jangan pernah menengok ke kiri dan kanan. Jangan sekali-kali melompat karena hal itu akan memperlambat kecepatan berlari. Saat garis finish tinggal 10 meter lagi, jaga gerakan agar tetap stabil. B. Melewati garis finish. Terdapat 3 gerakan yang perlu dilakukan seorang pelari pada saat melewati garis finish. Berikut ini ketiga gerakan yang dimaksud dan cara melakukannya. Yaitu yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Kemudian yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Kemudian yang ketiga adalah
berlari secepat mungkin. Nah, di sini yang dimaksud dengan menjatuhkan dada ke depan adalah caranya dengan terus berlari, dan ketika sudah mendekati garis finish, dada dicondongkan ke depan sehingga kedua tangan diayunkan ke bawah belakang atau biasa disebut delong. Ya. Kemudian yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Caranya yaitu teknik dilakukan dengan cara memutar dada dengan ayunan tangan ke arah depan atas sehingga sebelah bahu maju ke depan atau disebut juga dengan desruk. Kemudian berlari secepat mungkin itu maksudnya adalah tidak ada gerakan khusus yang perlu dilakukan menjelang garis finish. Yang perlu dilakukan adalah berusaha berlari secepat mungkin melebihi lawan. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar tersebut. Nah, yang paling kiri itu dengan menjatuhkan dada ke depan, ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu dengan menjatuhkan bahu, salah satu bahu ke depan. Tujuannya adalah biar anggota badannya itu segera melewati pita atau garis finish, ya. Nah, dari 3 teknik tersebut, teknik yang paling sering dilakukan para atlet lari jarak pendek adalah mencondongkan dada ke depan. Terutama jika ada beberapa pelari yang melewati garis finish secara bersamaan. Pelari yang anggota tubuhnya lebih dahulu menyentuh pita dinobatkan sebagai pemenangnya. Ya. Habis materinya. Itu saja anak-anak untuk hari ini, ya, untuk materi lari jarak pendek. Nah, setelah ini silakan mencoba mengerjakan tugas untuk lari jarak pendek yang terdapat di deskripsi video. Sampai bertemu lagi minggu depan di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.